unique draft pick. Iya aku setuju banget sih. Amon, oke. Ini cukup menarik dengan adanya Amon yang muncul di semifinal upper bracket kita ya. Dan berarti ini Amonnya bakal Amon jungler ya Ji? Tamusnya Tamus side lane ketemu sama Pakito. Harusnya Pak Quito, Harusnya tapi nggak sih? iya harusnya sebenarnya. Ini atau enggak ya? Ini akan menjadi sedikit pertimbangan Kenapa tuh? kalau misalnya Lilianya ini tidak ada carry. Lilia bisa di gold. Tapi kalau sekarang udah pasti kan carry-nya fix di gold. Iya betul. Wush, ini permainan seni budaya banget ini. Nomornya nomor Kadita. Nomor Kadita. Ini permainan seni budaya, ini hero-nya seni budaya. Iya. Seingat aku pernah nge-cashin seni budaya juga waktu itu. Udah lama. Di MDL ya? MDL kalau nggak salah. Di MDL. Seni budaya ya. Pokoknya soalnya namanya unik, seni budaya. Waktu itu ada yang unik lagi selain seni budaya siapa ya? Lupa deh, pokoknya waktu itu tempo mainnya maksudnya di era yang sama. Lupa deh. Vesager kali? Bukan, Vesager nggak unik, seni budaya tuh unik tau, seni budaya. Oke, tapi Seni kita budaya tuh. akan melihat seperti apa ya untuk match kita yang akan sudah ditunggu-tunggu dari Yasbi dan juga Aura Blaze. Ini bakal menarik sekali karena hanya akan ada satu tim yang menuju ke babak final. Betul. Jadi buat kalian semua ini tentunya masih best of 3 series, belum best of 1 karena kita akan menyaksikan. Ya. Apakah Yasbi mampu menumbangkan Aura Blaze atau bahkan Aura Blaze sudah mengatasi permainan dari Natalia. Yasbi langsung Pak Produser, sini dikit dong say, malam minggu nih, sini dong. Let's go. Ya, Pak balik Produser. lagi. Ini Apa nih? PHP. Pemberi harapan palsu, udah dipancing masuk ke game, ternyata ketemu ikan. Ikan, yang bukan sembarang ikan. Ikan apa? Ikan paus. Tapi Amon ini memang harusnya mainnya tipikal-tipikal pemain lincah ya Ji? Amon ini? Iya gak sih? Karena dia bisa ngilang-ngilang kayak Natali kan? Lincah iya, tapi ini Amonnya harus satu suara sama Natalia. Karena dia bakal bermain ganking. Iya. Tapi kalau di team fight, kayaknya kemungkinan besar Yasbi ini ada sedikit ketertinggalan untuk di early game. Untuk di late game, mungkin dia bakal kuat. Tapi kalau untuk di early, mereka kayaknya untuk team fight, enggak deh. Kayaknya lebih di late game. Di late game dia kuat. Di late game-nya Aura Blaze bisa sih. Di late game dia kuat karena dia memiliki sebuah Cecilian. Cecilia juga kuat. Iya, itu akan sangat berguna sekali untuk di late game, sangat impactful dan seorang Tamus ini akan menjadi seseorang yang menahan badan kan, menggantikan posisi dari seorang Natalia. Bener. Jadi posisinya akan seperti itu. Tapi kalau mereka ditabrak sama Aura Blaze di early sampai to the mid, wah itu bakal ada namanya tabrak gaming. Itu main sambil tiduran tuh. Iya. Kayak gue lagi baca buku pas SD begitu. Tau gak kakinya itu tuh kan gitu-gitu baru main ya. ngomong kakinya suka gitu-gitu. Goyang-goyang gitu ya. Nyaman dek. Ya situ ada yang tidur juga tuh. Emang unik sekali ya. Emang harus nyaman main itu Ji. Jadi ini aku tuh sempat pernah ngobrol sama Yasbi. Nah dulu banget pas bukan yang belum ganti logo. Logonya dulu bukan ini. Dulunya apa? Logonya ini juga tapi bukan yang sekarang. Oh bukan yang sekarang. Manajernya itu masih teman aku. Coba sampai sekarang juga masih jadi. Nggak tahu, soalnya manajer. orangnya udah nikah. Terus apa hubungannya kalau sampai dia udah nikah Pernah nggak jadi manajer? Mungkin dia sedang ada naik kerjaannya mungkin jadi CEO Yasbi atau apa kan nggak tahu. Oh benar juga ya. Tapi Iya. masih di Yasbi. Kayaknya enggak. Lama-lama gue geplok juga nih. Loh kan gue gak bilang dia di Yasbi, coba ada gak perkataan gue bilang dia di Yasbi? Kagak, Gue kan bilang cuma dulu. kan cuma mau bilang kamu katanya dari manajer siapa tahu jadi CEO di Yasbi. Ya enggak, aku bilang siapa tahu CEO. Oh gitu sampai titik. Iya. Oh kita terjuk ya guys ya. Oke. Marah-marah aja bocil zaman sekarang, makanya jangan banyak minum kopi. Aduh, kamu yang ngopi aku mah kagak. Oh iya benar. Oke, ini Amon yang menurut aku kayak cukup unik juga sih karena Amon ini tipikal yang cukup maksudnya crunchy gak sih? Kedeteksi oleh laba-laba dan bahkan di sana dari seorang Ki maka coba untuk dapetin first blood-nya di arah bottom lane. Flicker telah digunakan, belum ada execute. Akankah dipaksakan? Nggak, dia tahan skill 1. Oh no, first blood sudah dipastikan. Permainan agresif tadi laba-laba kali ini akan menjadi pilihan kedua karena apa? Laba-laba nggak punya pasif lagi, pasifnya udah keluar. Pasifnya udah keluar, laba-laba akan pilihan kedua seperti yang aku bilang, like I said before. Kenapa dia nggak balik ya? Pertama, problemnya adalah ketika laba-laba datang, dia kan pasifnya muncul. Iya. Nah, dia harusnya ngincar Natalia karena rumput supaya Natalianya nggak bisa masuk ke dalam lagi. Nggak bisa ngumpet lagi ya? Nah, abis itu Kimuranya clear minion, ya kan? Karena kenapa? Karena Natalianya kan butuh waktu untuk menghilang. Tapi kalau dikejar sama laba-laba,
Gak bakal Ya, tapi si laba-laba malah ke kanan. Malah main Masalahnya ke Tamus. ada si tadi. Aran tadi juga. Iya, karena terjuk oleh Tamus, terbaiting. Terbait. Kalau Tapi menurut aku pribadi ya. gila, poin clear-nya udah 2 nih di SB Sport di 1 menit yang pertama dan bahkan pergerakan dari Ki cukup efektif di area early-nya sementara dari laba-laba. Oke. Itu, diganggu seperti itu. Oh. Diganggu seperti itu. Itu yang saya maksudkan. Jadi dia tuh butuh waktu untuk kembali, Masuk untuk ke dalam hilang. ini ya. Yes, dan Kamuflase. Kimuranya masih punya waktu untuk melakukan clear, Clear minion. minion. Oh, benar. Nah, nanti ada replaynya di sini men. Tenang aja. tenang aja. Dan nanti ya tunggu selesai gimana. Tapi gila sih kali ini dengan adanya 2 poin yang dimakan SB dan Aura Blaze mereka berhasil untuk menumbangkan 1 pemain yaitu Ki yang tentunya rotasinya ini bakal mengganggu pemain-pemain dari Aura Blaze jadi bakal diharus balik sama pemain dari Aura Blaze. Tapi permasalahannya ini Aura Blaze mereka harus benar-benar hati-hati banget masuk ke area busnya karena Ki bisa berada di mana saja dan bahkan ini bait yang akan dilakukan dan bahkan chainnya connect ke arah Ki tapi bakal coba di follow up Kimura dengan 1 buah knockout strike-nya membuat seorang Aran tentunya bisa terbang tadi ke langit yang cukup tinggi. Ki Sakaratul Maut mencari di mana Matt berada, tapi sorry to say Matt sudah pulang. Ki akan mencoba untuk mundur dulu ke arah belakang, membuat posisinya agar aman. Laba-laba masih mencari di mana keberadaan dari seorang Natalia. Dan di sisi ini, di mana Turtle sudah diamankan oleh para pemain dari tim Yasbi Esports. Iya, sementara kali ini kita akan melihat tentunya di mana pergerakan dari pemain-pemain Aura Blaze mereka udah mulai aktif nih rotasi labi-labi tuh. Laba-laba. Bakal coba untuk masuk ke area bawah dan lagi-lagi Aran tumbang di tangan seorang laba-laba yang dimana ini menjadi balas dendam untuk seorang laba-laba. Laba-laba ya deh, fix ya? Iya. Bukan labi-labi. Labi, kamu tuh labi ya? Labil? Sorry. Aku mau nyetir labil. Mobil. Mobil. Dan Kimono udah dapetin ini nih bukan pasif sih, stuck ya dari Heavy Life fansnya. Dan kali ini laba-laba diculik, pertukaran terus terjadi. Laba-laba tumbang, Aran tumbang, terus dibalikin lagi sama Siki. Permainan agresif yang dilakukan Yasbi Sport ini memang harus dia lakukan dengan pemilihan Natalia. Si di depan sana mencoba untuk melumpuhkan Ki, tapi Ki masih terlalu cepat untuk kabur ke arah belakang. Meanwhile, Kimura is coming, knockout strike dikeluarkan, Betty Backjoy, Sakaratul Maut, endless shot-nya dikeluarkan dan Kimura almost down. Di depan sana masih ada sprint, MET atau Matt kali ini belum bisa menumbangkan. Dan bahkan di sisi belakang Ki again mencuri, itu dia tiba-tiba menghilang, datang kembali menyakitkan dan hilang kembali. Ki Natalia, Matt akan menjadi pilihan utama, tapi ternyata ini agak sedikit distraction. Mundur dan ingat Natalia, smoke kamu memang membuat imun terhadap physical, bukan magical. Iya, makanya laba-laba nih senang banget nih nyari ke arah seorang Ki karena cuma dia yang masih bisa memberikan damage ke arah seorang Ki. Sementara Deptizi di area atasnya masih bisa 1v1 dengan seorang Fajri. Yang Deptizi ini juga kemarin sempat pakai rubinya ya. Jadi Fajri harus benar-benar berhati-hati nih sama pergerakan dari seorang Fajri. Tapi ternyata Rondel yang sudah berhasil diculik di area midnya karena tidak ada penjagaan dari pemain-pemain Yasbi. Membuat Rondel tadi terbang dengan ada 1 chain yang dikeluarkan oleh seorang Jamet. Sama nggak ada sprint juga. Si Randall itu sprintnya dipakai ketika dia terkena geng di arah mid lane oleh seorang Jamet. Dan meanwhile menuju ke arah purple buff yang dimiliki dari tim Yasbi Sport kembali. Ini kalau bisa aku bilang dari tim Aura Blaze dan juga Yasbi Sport, junglernya memiliki kemampuan yang sama. Tapi untuk dari segi jungling itu lebih cepat Julian dibandingkan dari seorang Amon. Tapi lihat depan sana laba-laba, Rapwave-nya keluar. Rondel terkena damage yang cukup sakit tapi sayang sekali belum bisa menumbangkan untuk segi damage-nya. Sedangkan laba-laba dipaksa kembali, dipukul ke arah belakang. Mencoba langsung ada Senodity, masih ada pasif yang membuat laba-laba berani melawan seorang Ki. Langsung ada stiker, bye laba-laba, don't forget. Udah nggak ada pasif kembali. Senodity menuju ke arah belakang, langsung kabur, mencoba untuk menghindari pergerakan dari tim Aran Yasbi. Kali ini agak sedikit terbekuk dari gameplay Natalianya. Dia harus mencari ke arah belakang. Dan bahkan di depan sana Joy Sakaratul Maut
down. Terkena knuckle strike yang dikeluarkan. Laba-laba mendeteksi dari seorang Ki. Ki gak bisa mundur tapi lihat masih bisa dipancing oleh seorang smoke yang dimiliki dari seorang Ki. Untungnya smoke yang tepat di saat yang tepat membuat Kimura tidak memasuki damage terhadap seorang Ki. Iya, dan kali ini pemain-pemain dari Aura Blaze mereka terus memberikan pressure di area midnya. Turret mid di area tengahnya tumbang, sementara di Fajri bakal coba untuk mengcover terlebih dahulu turret di area atas, tapi pergerakan dari seorang Deptizi kali ini sudah mulai terlihat di area mapnya. Sementara laba-laba masuk lagi-lagi dengan Renovi mencoba untuk mengusir pergerakan dari Yasbi. Kali ini bakal coba di zoning bantu oleh Kimura dari area jungle-nya. Sementara dari minion akan mulai masuk ke area atas, membuat Fajri bisa mencicil-cicil perlahan-perlahan, tapi ternyata kesempatan gak akan diberikan oleh dari Yasbi ke arah seorang Fajri. Betul sekali, bukan itu permasalahan. Dan sekarang permasalahan di mana Yasbi tidak semaksimal itu untuk menguasai mappingnya. Yep. Lihat mappingnya udah mulai gelap. Mappingnya ini harus diperhatikan lagi untuk seorang Natalia. Gimana caranya dia bisa mengambil mat atau mengambil laba-laba, at least setidaknya mereka harus bisa memenangkan mapping mereka. Tapi lihat Kimura di arah top lane bakal coba dipaksa mencoba menumbangkan seorang Kimura. Natalia is coming, Kimura too strong, I'm open dikeluarkan Joy dan bahkan endless shop membuat seorang Kimura ter-take down dan akan ditukar dengan satu buah Turtle. Turtle yang langsung diamankan oleh pemain-pemain dari Aura Blaze, dan bahkan ada pertukaran di mana Fajri kali ini bakal bertukar ke area bawah, dan sementara di area rivernya langsung Rofev dibuka begitu saja. Deptizi kali ini bakal coba dikejar tapi masih bisa flicker mundur dan malah dibalikin keadaannya. Laba-laba tumbang di tangan pemain-pemain dari Yasbi Esports. Execute Israel kali ini, tapi retribution dari seorang Jamet berhasil mendapatkan satu. Oh, bukan execute, bukan retribution. Dia pakai basic attack biasa. Retributionnya itu dari seorang Joy ternyata, tapi Joy nggak berhasil mendapatkan Little Wanderer. Berarti ke arah depan, Joy, Endless Shot belum dikeluarkan, Chain udah keluar dari seorang Jamet. Tapi lihat Ki di arah belakang, mencoba untuk menutup Jamet, mencoba untuk menghindar. Tapi lihat Chainnya dapetin satu dan dibalaskan, ter-shutdown. Perbandingan kali ini 1-1 sama-sama dari segi jungle. Dan Ki yang menjadi orang kedua masih bisa meletus bala. Nah iya, membuat Aura Blaze mendapatkan keuntungan lebih maksimal. Iya, sementara Aran bakal fokus untuk dapetin turret di area bawah terlebih dahulu. Sementara laba-laba nih, rotasinya masih dibawakan. Kunci dari Aura Blaze adalah mereka harus benar-benar memaksimalkan rotasi yang dibawakan oleh seorang laba-laba. Karena cuma dia yang bisa menghalau Ki. Dan kali ini Ki dengan 6 killnya, wow, ini early-nya sebenarnya cukup kerat dari kedua belah tim. Dimana dua-duanya benar-benar kuat, karena laba-laba ini kadang juga nggak sendirian, dia kadang bareng sama Jamet. Dan Ki udah mulai bergerak lagi dari area jungle-nya. Sudah bertemu dengan laba-laba, tapi kali ini apakah laba-laba mampu untuk membalikan keadaan? Terkena up dan bahkan terkena burst damage dari satu buah Rofev yang dikeluarkan oleh seorang laba-laba. Tiba-tiba laba-laba membuat seorang Ki mandi besar di sana. I'm Offender telah dikeluarkan. Sin kali ini harus mundur ke belakang karena Black Juice-nya sayang sekali kalau digunakan. Langsung Ki mandi besar di depan sana dan dia nggak bisa lagi mencoba untuk mengganggu. Akhirnya dia balik ke base dan menunggu hidup kembali ke lane of down. Sedangkan ketika Ki muncul ini bersama dengan adanya Bapak Lord yang terhormat, akankah terlambat? Tapi tidak ada retribution dari seorang Joy. Kimura melakukan fight time and look shot-nya hilang. Membuat satu buah damage yang besar, tapi itu ditukar dengan satu buah Lord. Is worth it. It's worth it kali ini, dan bahkan Kimura menurut aku juga dia sebenarnya harus benar-benar kayak buka visionnya sih. Kasih map yang terang buat Aura Blaze daripada nanti Yasbi yang bisa nyetir permainan ini dan dipegang early-nya sampai ke area mid oleh Yasbi Esports sendiri. Sementara Lord yang sudah dikantongi oleh Blaze, tiba-tiba Ki-nya terculik oleh seorang Sin yang sudah mulai terlihat di area jungle. Orange buff-nya kali ini dipunish dengan adanya Magic Shield Wave, dan juga bahkan Sin masih bisa bertahan berkat ada Black Sauce. Alright, bukan itu aja. Di sini di tengah mereka coba untuk mendapatkan kembali Kimura is coming back. Jai mencoba untuk mendeteksi Chain dari Jamet, tidak berhasil. Ada Conceal telah dikeluarkan. Laba-laba menuju ke arah depan. Breath of Ocean, angin segar dari sang laut selatan telah dibuka untuk menutup pergerakan dari para pemain dari tim Yasbi Esports. Kimura
sudah masuk, gak bisa kembali lagi pulang karena difokuskan ke arah base-nya. Dan lihat Fajri is coming, double kill, looking for triple kill, Roundel down. Di depan sana tersisa DFTC. DFTC, where are you going now? It's too high, brother. And oh my god, ini bencana. Shutdown didapatkan, tapi mereka fokus ke arah base-nya dan sakit wipe banget. out. Aura Blast take the game one. Wow, Rables memenangkan game pertama mereka begitu meyakinkan. Ketika Fajri benar-benar free positioning banget. Dan ini yang membuat Yasbi Sport tentunya tidak bisa untuk mendapatkan game pertama mereka. Karena posisi ketika udah masuk menit ke-8, ini Ki udah nggak bakalan bisa rotasi dengan bebas lagi. Karena posisinya dari Aura Blaze mereka udah dapatin Lordnya, mereka udah dapatin turret objektifnya. Jadi mau tidak mau Ki ini nggak akan maksimal untuk segi penculikannya lagi, Ji. Yes. Sama